Dilihat secara sekilas, ini muncul tunas baru yang membawa daun muda. Tidak nampak bunga yang keluar dan justru dominan daun muda yang terlihat. Namun sebenarnya tunas muda ini bisa kita ubah menjadi calon bunga dengan sedikit treatment yang simple. Lalu bagaimana penjelasan secara teori tunas yang tadinya keluar daun muda justru berubah menjadi bunga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu metode pembuahan yang menurut kami adalah paling hemat atau paling ekonomis. Eksekusinya simple dan juga mudah. Dan apabila persyaratan dipenuhi, maka tingkat keberhasilannya juga tinggi. Metode pembuahan ini dinamakan dengan metode pangkas daun muda, di mana memang eksekusi untuk memicu keluarnya bunga adalah dengan memangkas daun muda pada pucuk ranting yang sama. Ini kami tunjukkan bekas dari pangkasan daun mudanya. Titik berwarna hitam inilah bekas pangkasan dari daun muda. Dan nanti kami akan tunjukkan saat kami melakukan eksekusi pemangkasan daun muda tersebut. Kami akan bahas pula sedikit teori mengapa dengan dipangkas daun muda mampu untuk memicu keluarnya bunga. Kemudian syarat-syarat apa saja sehingga setelah kita pangkas daun muda nanti akan memicu keluarnya bunga. Kami mulai untuk menunjukkan saat kami melakukan pemangkasan daun mudanya. Ini merupakan kondisi 7 hari yang lalu saat kami melakukan pemangkasan dari daun mudanya. Ada 2 ranting yang kami lakukan treatment untuk pemangkasan daun muda. Dilihat secara sekilas, ini muncul tunas baru yang membawa daun muda. Tidak nampak bunga yang keluar dan justru dominan daun muda yang terlihat. Namun sebenarnya tunas muda ini bisa kita ubah menjadi calon bunga dengan sedikit treatment yang simple. Hanya dengan memangkas daun muda pada ranting tersebut. Pangkas semua daun dan sisakan maksimal 2 helai daun saja. Dan 2 helai daun tersebut berada di bagian ujung dari rantingnya. Ini merupakan kondisi setelah kami pangkas semua daun muda. Dan kami sisakan 2 helai daun seperti yang telah kami sampaikan. Untuk ranting yang satunya juga sudah kami pangkas daun mudanya. Ini merupakan update kondisi setelah 4 hari kemudian. Kami akan coba tunjukkan secara lebih jelas. Untuk ranting yang ini sudah tampak keluar bunga. Bunga yang keluar juga merata, ada di bagian ujungnya dan juga ada di bagian tengah. Penampakan keseluruhan dari malai bunganya. Kemudian kami akan periksa untuk ranting yang satunya. Ini juga sudah tampak calon bunga yang keluar. Namun untuk ranting yang ini tampak lebih dulu bagian ujung yang mengeluarkan calon bunga. Nanti kami akan update kembali beberapa hari ke depan sekaligus memeriksa pertumbuhan dari calon bunganya. Ini merupakan update 7 hari pasca pemangkasan daun muda. Kami pastikan ini real 7 hari dan pada tanaman yang sama. Langsung saja kami update dan ini adalah ranting pertama yang kami lakukan pemangkasan. Di usia 7 hari ini bunga juga sudah tampak terlihat lebih jelas. Terlebih untuk bunga yang keluar di bagian tengah. Kami lanjut untuk memeriksa satu ranting lainnya. Dan inilah rantingnya. Ini tampak terlihat bunga yang keluar justru tumbuh di bagian ujung rantingnya. Tidak tampak bunga yang keluar untuk di bagian tengahnya. Kondisi dari kedua ranting secara keseluruhan. Lalu bagaimana penjelasan secara teori tunas yang tadinya keluar daun muda justru berubah menjadi bunga. Dan tentunya setelah dilakukan pemangkasan pada daun muda tersebut, perlu untuk dipahami dominan keluarnya bunga pada tanaman mangga itu terletak di bagian ujung ranting. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi bunga dari jambu air yang dominan justru terletak di bawah ketiak daun atau bagian tengah batangnya. Masing-masing tanaman buah mempunyai karakter yang berbeda-beda untuk memunculkan bunganya. Dan kembali lagi ke tanaman mangga, untuk dominan keluarnya bunga itu di bagian ujung ranting. Dan di titik ini pula, yaitu bagian ujung ranting, biasanya tunas-tunas baru juga bermunculan. Seperti ini contohnya, tunas baru muncul di bagian ujung ranting. Jadi, ujung ranting pada tanaman mangga berfungsi untuk memunculkan tunas baru dan juga berfungsi untuk memunculkan bunga. Sedangkan untuk bunga mangga, keluarnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bunga tersebut muncul tersendiri tanpa dibarengi dengan tunas. Kemudian kemungkinan kedua, munculnya bunga itu berbarengan dengan munculnya tunas. Dan kemungkinan yang ketiga adalah muncul tunas lebih dulu, kemudian disusul dengan keluarnya calon bunga.
Kemungkinan kedua dan yang ketiga membuat calon bunga tumbuhnya tidak maksimal, di mana pertumbuhan bunga dan tunasnya hampir berbarengan. Artinya, bunga dan tunas itu keluar bersamaan pada ranting yang sama, dan pada kasus ini, pertumbuhan tunas yang ditandai dengan pertumbuhan daun akan menghambat dan melemahkan dari pertumbuhan bunganya. Hal ini dikarenakan terjadinya kompetisi nutrisi antara calon bunga dan calon daun. Respon alami tanaman akan menggugurkan calon bunganya dan mempertahankan daun, terutama jika tanaman tersebut tidak tercukupi unsur haranya. Untuk itulah kita bisa memanipulasi supaya bunga bisa tetap bertahan, yaitu dengan cara memangkas daun muda yang keluar. Tujuan utamanya adalah nutrisi yang dihasilkan tanaman bisa difokuskan untuk perkembangan calon bunganya, sehingga tidak terjadi kompetisi nutrisi antara calon bunga dan juga calon daun. Itulah sedikit teori yang kami sampaikan mengenai tunas daun yang bisa kita ubah menjadi bunga. Lalu pertanyaan mendasarnya adalah, apakah semua calon tunas yang kita pangkas daunnya akan berubah menjadi calon bunga? Jawabannya tentu saja tidak, karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat mendasarnya adalah tanaman tersebut sudah masuk dalam fase generatif. Ini kami tunjukkan ada tanaman yang masih belum masuk ke fase generatif. Banyak tunas baru bermunculan, meskipun kita lakukan pemangkasan di daun mudanya, kecil kemungkinan tanaman ini akan mengeluarkan bunga. Kemudian syarat yang kedua, dan ini menurut kami yang paling penting, yaitu di ranting yang lainnya sudah muncul bunga pada tanaman yang sama. Ini merupakan salah satu ranting yang keluar bunga, dan ini masih dalam satu tanaman dengan tunas yang kami lakukan pemangkasan daunnya. Kami tunjukkan untuk sudut lebih luasnya. Bunga ini muncul lebih dulu dan saat ini sudah terjadi penyerbukan. Ini merupakan update 7 hari pasca pemangkasan daun mudanya. Jika salah satu ranting sudah keluar bunganya, maka tunas baru yang muncul di ranting lain bisa ditreatment dengan metode ini. Ini merupakan salah satu contohnya. Daun beberapa sudah kami pangkas, dan daun yang tersisa jika justru tumbuh lebar seperti ini, sebaiknya memang harus dipangkas supaya tidak terjadi kompetisi nutrisi dengan calon bunganya. Ini kami tunjukkan juga ada calon tunas yang mungkin berbarengan dengan keluarnya bunga. Perawatan dini supaya bunga bisa tumbuh secara maksimal, maka buang atau pangkas daun muda yang bersamaan dengan keluarnya bunga. Maka dengan demikian, tidak terjadi kompetisi nutrisi antara calon bunga dan juga daunnya. Dan pada akhirnya calon bunga tumbuh secara optimal menjadi bunga dan juga nantinya bisa menjadi buah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.